Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Akang Teteh semuanya pada resitasi ketiga Rancangan Elemen Mesin tahun 2023. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai roda gigi kerucut dan juga roda gigi cacing. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soal pertama ini yaitu mengenai roda gigi kerucut miring dengan perbandingan kecepatan 4/3. Lalu untuk diameter pitch-nya adalah 180 mili, lebar kontak 60 mili. Pinion berputar searah jarum jam dengan kecepatan 500 rpm. Gigi ini punya 5 mode dan sudut tekan 14,5 derajat dan sudut spiral 30 derajat ke arah kanan. Dengan gaya yang disalurkan 10 kilowatt, maka yang harus kita cari adalah gaya tangensial, gaya dorong pinion, dan gaya dorong roda gigi besar. Untuk diketahuinya sendiri ada diameter pinion, lalu lebar kontak gigi, lalu N yaitu kecepatan putaran dari mesin. Lalu untuk rasio sendiri 4/3. Untuk modul ditandai dengan PA sama dengan 5. Sudut tekan dengan alpha N 14,5 derajat. Dan untuk sudut spiral ditandai dengan tanda gamma. Dan untuk daya sendiri 10 kilowatt. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke pencarian dari ketiga gaya yang bekerja ini, yang kita lakukan dulu pertama kali adalah mencari diameter gaya besar. Karena perbandingannya ini 4/3, sebentar. Karena perbandingannya ini dia punya 4/3, maka tinggal kita masukkan diameter dari Depinion ini ke bagian yang kecil ini, yaitu 180. D per 180 sama dengan 4/3. Sehingga kita bisa dapatkan untuk diameter gear besarnya, yaitu 240 mili. Lalu yang kedua, kita harus mencari panjang garis miring antar gigi atau L. Dan L ini bisa kita cari dengan rumus akar dari R kecil kuadrat ditambah R besar kuadrat. R ini yaitu jari-jari dari si gearnya. Untuk R-nya sendiri tinggal kita bagi dua saja nilai diameter ini. Untuk diameter kecil, jari-jarinya itu 90 mili. Dan untuk yang gear besar itu jari-jarinya 120 mili. Maka didapatkan 150 mili. Kemudian kita harus mencari nilai sudut beta. Nah, untuk 90 ini dia menandakan jari-jari dari si gear pinionnya. Dan untuk 120 ini menandakan dari apa namanya dari gear besarnya. Sehingga yang kita butuhkan adalah sudut beta ini. Sehingga dengan itu maka kita cari masukkan rumus tan beta sama dengan 90/120 atau 3/4. Maka didapatkan betanya itu 36,9 derajat. Kemudian kita akan mencari jari-jari rata-rata pinion atau ditandai dengan RM. Untuk rumusnya sendiri, RM ini sama dengan jari-jari kecil, jari-jari dari gear pinion dikurangi dikurangi setengah kontak, setengah kali kontak dikali dengan sin beta. Recordingnya. Untuk mencari jari-jari rata-rata pinion ini tinggal kita masukkan, ini harusnya R ya yang di RM sama dengan ini. Ini harusnya R kecil. Nanti mungkin akan diperbaiki ya di postingan resitasinya. Kita langsung masukkan angka-angkanya yaitu 90, yaitu jari-jari dari dari pinion kecilnya dikurangi setengah dikalikan dengan lebar kontak yaitu 60 mili dikalikan dengan sinus beta. Itu beta sendiri 36,9 derajat. Didapatkan angka 72 milimeter. Kemudian kita cari torsi pinionnya. Untuk torsi semua tentunya sudah pada tahu lah ya rumusnya. T sama dengan 60P/2pn. Kita masukkan angkanya dan kita dapatkan 191 Newton. Setelah kita cari kelima kriteria ini, maka kita bisa lakukan untuk mengetahui nilai dari gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu gaya tangensial.
Nilai dari gaya tangensial ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus F tangensial sama dengan torsi dibagi dengan nilai jari-jari rata-rata pinion yang kita cari tadi. Setelah kita masukkan angkanya, maka diperoleh nilai sebesar 2652,7 Newton. Lalu yang kedua, kita cari gaya dorong dari pinion ya. Kita gunakan rumus Fp, F pinion sama dengan Ft dikalikan dengan rumusnya, oke, bisa dilihat sendiri ya. Tan alpha n sin beta per cos gamma dikurang tan alpha dikalikan dengan cos beta. Kemudian kita masukkan angkanya, maka dari sini kita dapatkan angka 749,11 Newton. Dan ini bernilai negatif. Kemudian gaya dorong gear besarnya kita cari dengan rumus yang sama dengan rumus mencari gaya dorong pinion. Hanya saja bedanya pada bagian ini, bagian perkalian tangan sinnya ini, kalau di pencarian gaya pinion kan dia minus gear negatif, dikurangi. Sedangkan kalau di sini kita jumlahkan. Jadi secara rumus kurang lebih sama ya. Setelah kita masukkan angkanya, didapatkan kurang lebih untuk gaya gaya dorong gear besarnya itu sebesar 1.700 Newton. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua, yaitu mengenai roda gigi cacing yang menyalurkan daya 5 horsepower pada 1.300 RPM. Oke, kita pahami soalnya, kita cek. Untuk diketahuinya sendiri ada dayanya 5 horsepower, dayanya sebesar 5 horsepower. Kemudian untuk putaran gigi wormnya ini, dia 1.300 RPM. Lalu untuk diameter pitch-nya ini ditandai dengan D worm sama dengan 71,26 mili. Dan untuk jumlah ulir ditandai dengan N worm sama dengan 3 ulir. Lalu untuk sudut pressure angle-nya ini ditandai dengan alpha N sama dengan 20 derajat. Dan untuk koefisien gesek ditandai dengan F sama dengan 0,1. Untuk jumlah gigi sendiri ditandai dengan Z gear, yang mana untuk gearnya sendiri memiliki jumlah gigi sebanyak 75 buah. Dan untuk jumlah modul gigi itu adalah 20, yang mana angka 20 ini sama dengan modul aksial. Sehingga yang harus kita cari adalah rasio kecepatan, gaya tangensial worm, yang tadi dengan FTW, gaya tangensial gear, FTG, gaya pemisahan worm dan gear, berarti FRG, FR gear, dan FR worm, kemudian efisiensi penyaluran daya, dan torsi yang tersalurkan, serta diameter gear. Untuk rasio sendiri, kita gunakan, sebentar, kita gunakan perbandingan antara putaran gear dengan putaran worm sama dengan jumlah ulir pada gigi worm dibagi dengan jumlah buah gigi pada gear besar. Untuk omega gear per omega worm sendiri dia memiliki perbandingan 3/75 atau sama dengan 1/25. Sehingga kita masukkan angkanya. Ini 75, N 3 ulir, untuk NW 3 ulir, ZG 75. Sehingga ini kalau dicoret bisa menjadi 1/25. Sehingga didapatkan untuk putaran pada gearnya itu 52 RPM. Diketahui dari rumus rasio yang ini. Lalu untuk yang kedua, kita mencari gaya tangensial worm. Gaya tangensial worm ini kita gunakan, kita akan langsung masukkan saja angkanya. Yang pertama kita cari dulu torsinya. Torsi yang disalurkan kepada worm, yang dihasilkan dari gigi worm ini. Dengan rumus 60P/2 PN. Nah, N-nya di sini diganti dengan omega worm.
Sehingga setelah kita masukkan angkanya, oh ya, untuk P-nya sendiri ini karena masih horsepower, supaya terkonversi ke watt, jangan lupa dikalikan dengan 746. Maka didapatkan hasil untuk torsi yang tersalurkan pada gearworm ini sebesar 27,4 Newton meter. Sehingga dari ditemukannya nilai torsi ini, kita bisa cari nilai gaya tangensialnya dengan rumus 2T dibagi D. Jadi di sini harusnya omega ya, omega worm. Oh ya, D, benar. D worm. Oke, setelah kita masukkan angkanya, ini juga jangan lupa dikalikan dengan 10 pangkat min 3 supaya terkonversi ke meter. Didapatkan angka 769,01 Newton. Lalu yang ketiga, kita mencari gaya tangensial gear. Prosedur pertama seperti biasa, kita mencari terlebih dahulu torsinya. Untuk kali ini kita masukkan torsinya itu dari omega gear. Dari omega gear ini kita dapatkan 52 RPM dan kita masukkan angkanya, dapatkan hasil 684 Newton meter. Kemudian kita mencari nilai alpha dulu dengan rumus tangan alpha sama dengan jumlah ulir pada worm dikalikan dengan PA. Dikalikan dengan jumlah modul gigi dibagi dengan pi dikali dengan diameter pitch. Sehingga setelah kita masukkan angkanya, untuk untuk jumlah ulirnya itu ada 3, modul gigi 20 dan diameter pitchnya 71,26, didapatkan sudut alfa sebesar 15 derajat. Kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai gaya tangensial gearnya melalui nilai gaya tangensial worm yang setelah dicari sebelumnya. Kita masukkan angkanya, untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Nilai gaya tangensial worm dikalikan dengan, untuk rumusnya bisa dilihat sendiri ya, rumus lengkapnya. Bentar, oke. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Dikalikan dengan nilai koefisien geseknya, kalikan alpha, cos. Kita masukkan angkanya, dan dihasilkan nilai 1995,3 Newton. Lalu dari nilai gaya tangensial yang diperoleh tadi, maka kita bisa cari nilai dari gaya radialnya atau gaya pemisahan. Nilai gaya pemisahan ini dicari dengan rumus FRG sama dengan FTG dikalikan dengan sin alpha n per cos alpha n sin theta n per cos theta n cos alpha dikurangi dengan nilai gaya gesek, nilai koefisien gesek dikalikan dengan sinus alpha. Sehingga dari kita masukkan angkanya dan mendapatkan hasil 527,17 Newton untuk gaya pemisahan gearnya. Untuk gaya pemisahan worm, rumusnya sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ini, dengan rumus gaya pemisahan gear. Hanya saja pada dalam kurungnya ini, di bagian penyebutnya ada perbedaan pada nilai apa yang dicari, yaitu kalau pada gaya pemisahan itu kita mencari nilai cos, pada gaya pemisahan worm ini kita mencari sinus, dan pada nilai koefisien geseknya pun kita mencari nilai cosinus alpha. Kita masukkan angkanya dan mendapatkan hasil 774,03 Newton. Ini untuk gaya pemisahan pada worm. Lalu untuk efisiensi penyaluran daya sendiri, kita akan menggunakan nilai alpha dan juga theta yang sudah dicari sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu efisiensi sama dengan tangan alpha dikalikan dengan dalam kurung cos theta dikurangi F. F ini koefisien gesek dikali tan alpha dibagi dengan cos alpha n dikalikan tan sorry cos theta n dikali tan alpha ditambah
nilai koefisien gesek. Kita masukkan angkanya dan didapatkan efisiensi penyaluran daya dari roda gigi mekanisme roda gigi cacing ini sebesar 69%. Untuk daya yang tersalurkan, kita cari menggunakan rumus P sama dengan T dikali omega. Untuk rumus omega sendiri, di sini kita lebih mencari torsi ya, torsi yang tersalurkan pada gear. Untuk omega sendiri rumusnya 2pi omega per 60. Nah, karena ini terpaut dengan efisiensi penyaluran daya, maka nilai P aslinya, yaitu 5 horsepower, yang sudah dikonversi ke watt, kita kalikan dengan nilai dari efisiensi ini. 69% dikalikan dengan nilai daya yang ada di datasheet. Maka dari itu kita bisa langsung cari saja torsinya. Setelah kita kalikan bagian ini, kita bisa cari torsinya dan didapatkan torsi yang dihasilkan. Yang tersalurkan ke gear sekitar 473,1 Newton. Lalu untuk mencari diameter gear, maka kita akan kurang lebih di sini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu kita mencari pitch clearing. Karena di sini pitch clearingnya sama dengan gaya aksial, 20 Newton meter, 20 milimeter. Pitch clearing ditandai dengan PC dan pitch aksial ditandai dengan PA. Maka keliling pitch clearing ini kita cari dengan Z, rumus ZG dikali PC. ZG ini adalah jumlah gigi dan PC ini adalah jumlah modul dengan pitch clearing. Sehingga didapatkan nilai kelilingnya ini sekitar 1500 mm. Lalu untuk mencari diameter pitch gearnya, kita akan membagi nilai dari si keliling ini dengan nilai pi. Yang kita masukkan nilai kelilingnya 1500 dibagi dengan pi, maka didapatkan hasil 477,5 mm untuk diameter pitch gearnya. Oke, untuk latihan soalnya, teman-teman bisa coba kerjakan salah satu soal, salah satu dari 2 soal latihan yang diberikan ini. Untuk pengerjaannya cukup pilih sesuai ketentuan yang tadi dibilang, cukup pilih satu soal saja dari 2 soal yang tersedia ini. Dan untuk submissionnya nanti akan dibuatkan di Classroom. Untuk deadline-nya sendiri mungkin di selamat-lambatnya aku membawakan sebelum ujian lah ya, sebelum ujian kedua dengan Pak Asep. Oke, mungkin untuk video resitasi kali ini sekian dulu. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan yang saya berikan di resit ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya di private comment di Classroom. Dan juga bila ada yang hendak dikoreksi, maka langsung saja komen di private chat di Classroom. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video pembelajaran resitasi ketiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.